Assalamualaikum. Om Pepi Pikal Matuseya mempersembahkan. Selamat menyaksikan. Penghormatan kepada Magigus dipimpin oleh Pratama sekaligus membuka acara perkemahan kami. Kepada Kang Magigus, hormat! Gerak! Tengok! Gerak! Lingkungan kita atau makhluk yang lain menjadi teraniaya, terzolimi karena kegiatan kita hari ini. Karena pramuka bukan saja untuk membangun kebersamaan, memelihara lingkungan masyarakat, tapi juga dia memelihara lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Ya, tahu cepat. Nih, tolong kau. Hari mana hari kan? Iya. Henti. Gerak. Coba siap, gerak. Jalan di tempat. Ini lagi penyampaian materi PBB oleh Pak Babin Kantimas dan Pak Babinsa dari Negeri Sri Suri Islam. Ini kegiatan awal kepramukaan dari Budet Sidawali. Siap, gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Coba jangan mau kalah dulu. Jalan terus. Dia depan. Jalan, jangan pemalas. Belajar. Jalan. 3 langkah ke depan. Jalan. 1, 2, 3. Balik kanan. Gerak. 1, 2, 3. Ada di atas sini bukan di perempuan. 4 langkah ke depan. Jalan. 1, 2, 3, balik. Gerak. Kiri kanan. Pantai. 1, 2, kanan. 1, kiri. Kiri. Kiri kanan. Siap, gerak. Ayo, barisan dilakukan lagi. Jangan kanan. Gerak. Jangan kanan.
Siap, gerak. Jalan di depan. Gerak. Oke, ke sana. Pelan saja, jangan terlalu kuat. Jalan terus. Nanti. Gerak. Jalan terus. Jalan di depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Jalan di depan. Gerak. Hei, hei. Jangan ke depan. Gerak. Yang ketua-ketua regu dari Sangga Putri ketua-ketua regu dari Putri segera menghadap tengah komando. Cepat. Jumlahnya, dapur jumlahnya. Jumlahnya 1 orang. DP nah. Marang kita buka lagi. 1 orang saja. Sabu, jangan semua. Ayo. Sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan kepada teman. Nah, terus selanjutnya kita masuk di manfaatnya penggunaan sandi semafor. Semafor bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Jadi jarak jauh itu antar tenda ke tenda atau apabila adik-adik akan melaksanakan perkemahan di desa terpencil dan itu lokasinya di jauh dari pemukiman, harus tahu sandi semafor ini. Ya. Tujuan dari semafor adalah agar anggota pramuka tetap bisa selalu berkomunikasi dari jarak yang jauh meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal seperti di gunung atau di desa terpencil. Jadi semua anggota harus hafal sandi yang ada dalam semafor ini. Nanti kakak Will tunjukkan contoh-contohnya, nanti kita masuk ke materi itu. Selanjutnya, untuk gerakan semafor, bendera semafor memiliki persegi ukuran 45 cm kali 45 cm. Nah, ini contohnya. Ini contoh bendera semafor, ya. Jadi ruasnya 45 cm kali 45 cm. Untuk huruf B
tangan diangkat lurus, tangan kanan, ya. Tangan kiri di bawah. Oke, bisa? Untuk huruf C, angkat ke atas, tangan kiri tetap di bawah. Selanjutnya untuk huruf D, tangan kanan angkat full ke atas, tangan kiri turun ke bawah, ya. Selanjutnya untuk huruf E, tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Selanjutnya untuk huruf F, tangan kiri lurus ke kiri, tangan kanan ke bawah. Tolong diperhatikan, habis ini ketua bikin soal harus bisa jawab, ya. Oke adik-adik? Ya. Untuk huruf G, tangan kanan di bawah, tangan kiri turun 90 derajat, ya. Oke. Selanjutnya untuk huruf H, tangan kanan lurus ke kiri, tangan kiri tengah ke tengah. Perhatikan Pak Babinsa, ya. Contohnya seperti ini, ya. Terus huruf I, tangan kanan ke atas, tangan kiri menyilang ke tengah. Selanjutnya huruf K, tangan kiri ke atas, tangan kanan setengah. Untuk huruf L, gaya menyilang, ya. Tangan kanan, tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Untuk huruf M, tangan kiri setengah, tangan kanan turun setengah. Ya, perhatikan. Untuk huruf N, tangan duanya bentuk menyilang. Dan selanjutnya latihan soal. Contoh, ini contoh soal, ya. Apabila dikasih soal dengan bacaan baca, inilah huruf. Contohnya seperti ini, ya. Untuk huruf B dikasih kode seperti ini. Untuk huruf A, contohnya seperti ini. Yang laki-laki tahu jangan saya perhatikan. Nanti Pak Wil kasih contoh, kasih soal buat kamu, saya bisa jawab, nanti dapat hukuman. Ya, untuk berikutnya dari kode-kode ini arti bacanya yaitu tulisan damai. Sana D, A, M, A, I. Ya, itu sebagai contoh daripada untuk soalnya. Indah yang kurasakan saat aku bertemu denganmu. Cinta yang kini ada telah bersemi di dalam jiwa. Yang ada ternyata tak sebatas patok tenda. Semoga kan tetap terjaga kisah asmara tunas gelapa. Tak mungkin kan terlupa saat bersama
pantai kelapa. Kau genggam tanganku, bersandar di pundakku, serasa tak ingin waktu berlalu. Tak pernah terlupakan kisah asmara tunas kelapa. Ku berharap selalu kan tetap menyatu. Tunas kelapa, saksi cinta kita. Kini cerita yang ada ternyata tak sebatas patok tenda. Semoga kan tetap terjaga kisah asmara tunas kelapa. Bersama di pantai kelapa, kau genggam tanganku, bersandar di pundakku, serasa tak ingin waktu berlalu. Tak pernah terlupakan kisah asmara tunas kelapa. Tunas kelapa, saksi cinta kita. Tunas kelapa, saksi cinta kita. Ibu Abdul juga bisa menyampaikan materinya. Kepada Ibu waktu dan tempat silakan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Sekali lagi. Pakai suara. Terima kasih. Semuanya semangat? Sudah habis makan? Ngantuk? Betul? Kepramukaan. Saya yakin sungguh pasti kalian sudah tahu struktur kepramukaan pada satu organisasi. Saya langsung saja semangat, karena saya juga mempunyai jiwa pramuka. Saya langsung saja materi hari ini, yaitu struktur organisasi gerakan pramuka. Sebelum saya masuk pada struktur organisasi pada sebelum saya masuk, saya mau, kita ini pramuka pada tingkat apa? Pengembang. Sebelum saya masuk pada struktur panitia, struktur organisasi pramuka penggat, saya mau masuk pada materi umum tentang apa itu struktur organisasi gerakan pramuka. Definisi umum, struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Sebelum saya mau menjelaskan
Apakah di sini kalian sudah ada apa yang terpikirkan pramuka dari tingkat umum, tingkat atas sampai pada tingkat bawah? Ada yang bisa jawab? Kita langsung saja. Di sini saya langsung menjelaskan materi, langsung saya memberikan pertanyaan, dan apabila kalian tidak mengerti bisa langsung ditanyakan karena sudah tidak ada pakai sesi tanya jawab. Ada yang bisa? 9, 10. Ya, dihitung dari angka 1 sampai 10 ya. Ini secara random. Ya, ayo kita bermain. Mulai dari kelompok 1, 3, 9, 8, 6, 3, 2, 1, 7, 5, 6, 7, 1, 3. Oke, cerdas yang luar biasa. Masya Allah. 4, 2, 1, 6, 7, 8, 10, 9, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 4. Oke. 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3.
Ya. Ya. Putri, jabat. Cepat. Lancar depan coba. Tegak gerak. Start yang paling gerak. Ini rigor. Bandung. Langsung ke sini. Cepat. Hadap ke sini. Sudah. Lari cakap. Duduk. Cepat cakap. Tunduk cepat. Lagi. Ya, saya sampaikan sebelum Bapak materi menyampaikan materi tentang sejarah kepramukaan. Oke, ya. Maka sekali lagi Salam Pramuka. Teguh Pramuka. Ya, untuk tidak membawa waktu di tempat ini, saya persilakan kepada kakak pemateri untuk menyampaikan materi tentang sejarah kepramukaan. Terbentuknya pramuka itu bagaimana? Baik itu pramuka yang disebut dengan pramuka sebelumnya maupun pembentukan pramuka di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu malam ini kita akan mengetahui bersama bagaimana sejarah pramuka itu. Tanggal 25 Juli 1907 oleh Robert Baden-Powell. Dia adalah salah satu pejabat di Angkatan Laut Inggris sebagai Letnan Jenderal. Dan dia ini memang semasa kecilnya dia suka berjalan sendiri di hutan. Di belakang sekolahnya katanya ada hutan. Dia senang dia di jalan-jalan di hutan di belakang sekolah sejak kecil. Jadi kecenderungannya untuk dia bersahabat dengan alam itu memang dari kecil. Nah, ketika dia menjabat sebagai Letnan Jenderal di Angkatan Laut Inggris, maka dia berinisiatif untuk dia fokus kepada kepanduan. Orangnya ini, foto ini diambil memang dia sudah tua, bukan masa mudanya. Kemudian pembentukan yang dia lakukan untuk pramuka oleh Robert Baden ini dia khusus laki-laki. Nah, sehingga bagaimana perempuan bisa ikut? Tahun 2012 dia bersama adiknya bernama Agnes. Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girls. Kemudian dikenal dengan nama The Scout. Tahun 1916 mendirikan pramuka siaga dengan nama Anak Serigala. Nah, kemudian dia berusaha untuk memperkenalkan pramuka di beberapa negara sehingga dia berkeliling di Eropa, di Asia. Lalu kemudian dia membentuk jambore pertama tahun 1920 di Pulau
Bronze di Pulau Bronze. Kemudian setelah itu dibentuk WOSM atau World Organization of the Scouts of Women, yaitu organisasi gerakan pramuka sedunia. Di tahun 1920 yang mengadakan Jambore pertama, lalu kemudian dibentuk organisasi gerakan pramuka sedunia. Jadi terbentuknya gerakan pramuka sedunia itu adalah ide dan gagasan kakak beradik, yaitu Robert Baden-Powell dan Agnes adiknya, sehingga terbentuklah organisasi pramuka sedunia. Dalam 5 kawasan, 6 kawasan, yaitu kawasan Afrika, dia berkantor di Nairobi di Kenya, kawasan Arab berkantor di Kairo, Mesir, kawasan Asia Pasifik berkantor di Manila, Filipina, lalu kawasan Eurasia berkantor di Kiev, Ukraina, lalu kawasan Eropa berkantor di Jenewa, Swiss, kemudian kawasan Inter-Amerika berkantor di Panama. Jadi 6 kawasan saja untuk pembagian organisasi kepramukaan sedunia. Oke, ini beberapa kegiatan pramuka di Jambore sedunia. Ada berbagai negara digabung menjadi satu. Kemudian ini yang kemarin tahun 2023 ini di Jambore sedunia di Korea Selatan. Di Korea Selatan, tapi pada saat itu cuaca panas sehingga ada sebagian dia dipulangkan, tidak tahan, khususnya orang-orang Eropa, kebetulan dengan panas sehingga kondisinya mereka sebagian dipulangkan yang tidak tahan. Kemudian ini pasukan dari Indonesia yang ke sana. Ini foto kegiatan Jambore di negara lain. Ini yang lain saya ambil saja. Ini yang mudah-mudahan di antara kalian suatu saat nanti akan menjadi bukan Jogja. Ini sebenarnya dari sebelumnya sudah terbentuk beberapa organisasi, tapi belum namanya organisasi pramuka, belum masalah kepanduan yang lain, sehingga ada beberapa daerah dia memunculkan organisasi, tapi Belanda larang. Masih dalam zaman Belanda larang sekali dengan peserta dari perwakilan seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Jambore nasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1973 di Jakarta, Jakarta Selatan pertama. Kemudian Jambore nasional yang disingkat Jamnas ke-11 tahun 2022 kemarin. Karena 5 tahun berarti dia 2027 baru dilakukan lagi Jambore. Tahun 2022 digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur. Memang di Cibubur ini tempat, jadi kalau misalnya tidak ada tempat lain, daerah-daerah lain ya Cibubur, memang di situ beberapa alternatif yang tidak bisa dilakukan daerah lain, berarti di Cibubur. Pada 14 sampai 22 Agustus 2022. Nah, ini beberapa kegiatan di Jambore, materi dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu saja.
Syarat apa saja sehingga kita bisa Pramuka di Indonesia. Siapa yang menyetujui maksudnya pramuka di Indonesia? Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Pertanyaan dari Safa, Pak, siapa sih yang pertama atau yang mempunyai gagasan untuk memasukkan pramuka ke Indonesia? Ya, diperhatikan jawabannya ya. Kemudian berikut juga ada diberikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk bertanya. Pak sekaligus atau jawab dulu atau ada yang mau bertanya? Iya, bertanya silakan. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mau bertanya? Orang yang kedua silakan. Siapa? Ya. Tambah satu lagi, boleh. Dikarenakan apa pramuka dibuat? Dikarenakan apa pramuka dibuat? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya, kemudian tujuannya, kemudian gagasan yang masuk ke Indonesia nih Pak. Jawab dulu Pak. Oke. Jadi jarak antara terbentuknya pramuka sedunia dengan terbentuknya pramuka di Indonesia sangat jauh. Di Indonesia itu tahun 61. Sementara pertama sekali itu dibentuk dan diperkenalkan itu dan bukan campur itu pada tahun 1920. Jadi kurang lebih 40 tahun. Kurang lebih 40 tahun jaraknya. Sebenarnya organisasi itu sudah diingini oleh beberapa tokoh-tokoh di Indonesia masih zaman Belanda, tetapi Belanda larang. Sehingga menunggu sampai Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, sudah bebas untuk membentuk organisasi-organisasi. Sehingga pada tahun 1961 itu dibentuknya pramuka itu lewat Kepres, keputusan presiden. Ada nomornya sekali, 238. Sehingga sudah resmi atau legal untuk pembentukan organisasi kepramukaan. Dan hasil dari musyawarah pada saat itu ditetapkan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Bapak Pramuka di Indonesia. Nah, kemudian tujuan dibentuknya pramuka sebenarnya sudah tergambar di Dasar Dharma. Pertama, ya, yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kegiatan pramuka itu tujuannya
dan sadharma. Jika itu sudah diamalkan, dilaksanakan masing-masing pribadi pramuka, maka Indonesia akan memiliki pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju, yang adil, makmur, dan bisa ditakuti oleh negara-negara lain di dunia. Kika dan sadharma itu sudah menjadi bagian dari hidup setiap anggota pramuka. Bahkan itu mengalir di dalam sel-sel darah setiap kita, maka yakin dan percaya kita akan menjadi orang-orang yang tangguh untuk menghadapi segala macam masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan beliau pada besok, ya. Namun kita masih punya banyak agenda hari ini sampai malam ini, sampai dengan jam 12 malam. Inahai. Jam berapa di schedule-nya, jam berapa? Sekali lagi, jam berapa? Mau tidur apa mau ikut kegiatan? Yakin? Kalau ada yang tidak ikut bagaimana? Kalau ada yang melek bagaimana? Sanksinya apa kira-kira? Guling dari mana ke mana? Dari ujung ke ujung. Kita semua jadi saksi ya, para pembina. Kita semua menjadi saksi bahwa apabila malam ini tidak ada yang ikut kegiatan sampai jam 12 malam, disanksi, kemudian hukumannya guling dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sampai pagi katanya. Ya. Ya. Tepuk pramuka. Dengan kata-kata. Dari siang, dari sore, karena padat dengan materi, ibu belum dengar itu yel-yel. Inai, tidak ada ya. Ibu belum pernah dengar yel-yel dari salah satu grup pun belum. Kali ini ibu akan memberikan penghargaan khusus bagi kelompok yang mempunyai yel-yel yang paling baik. Bagi kelompok yang memberanikan diri tampil pertama untuk menyampaikan yel-yelnya. Ibu cek ke kelompok ini dulu. Ini kelompok nama apa? Gandong atau kobra atau lintah? Gandong. Berarti lagu gandongi. Sio gandongi. Pasti kan tahu, ya? Saya panggil ketua kelompok dari Gandong, ketua regu Gandong, supaya maju ke depan. Kita mau lihat, dengar dulu kenapa sampai dia bisa pilih nama kelompoknya kelompok Gandong. Dari kemarin ibu sudah sampaikan bahwa ingat, yang memberi nama kelompok Anda sendiri. Berarti ada historis dari nama kelompok tersebut. Betul atau tidak? Video ini dipersembahkan oleh Om Peti Pikal Matusea dan dipublikasikan di Daum Kasdi Santang, YouTube channel, dan Kebanya Basudara Samua.